Shalom, selamat petang Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu sukacita dalam lindungan Tuhan. Mari sebelum kita bersama belajar firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab pada minggu ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati mengucap syukur untuk segala kehidupan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang boleh kami jalankan sepanjang hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami meluangkan waktu bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab Jemaat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, ada lagu yang dulu waktu saya sekolah minggu sering dinyanyikan. Mungkin Ibu, Bapak, Saudara ada juga yang kenal lagu ini. Lagunya seperti berikut ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar yang sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagu yang sederhana tersebut, lagu yang tentunya mudah kita ingat ini, lagu yang mengingatkan kita semua bahwa dalam hidup kita selalu ada pilihan, mau menjadi baik atau mau menjadi buruk. Masa depan kita ingin cerah atau masa depan kita ingin suram. Bahasa yang dulu pernah saya kenal, bahasa kerennya adalah maderah untuk singkatan masa depan cerah, dan madesu untuk singkatan masa depan suram. Nah, pilihan-pilihan hidup tersebut merupakan keputusan dari setiap pribadi kita ketika kita sudah mengerti, sudah memahami, dan kita mau memilih apa itu pilihan kita. Seperti tema PA pada saat ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang bersama-sama nanti akan kita baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 yang diberi judul Jalan Mana Yang Kau Pilih. Mari Ibu, Bapak, Saudara, kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 1 yang terdiri dari 6 ayat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal
jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya pilihan hidup yang kita pilih harapannya dapat membuat hidup kita bahagia, sukacita, bahkan sukacita yang sejati yang dirasakan untuk seterusnya. Namun ternyata tidak selalu apa yang kita pilih nampaknya itu baik. Ada harapan yang membawa kepada kebahagiaan atau sukacita, namun ujungnya menuju kepada kemalangan, kepada kesusahan, kepada penderitaan. Jadi kebahagiaan tersebut ternyata hanya semu. Nah, berdasarkan pengalaman hidup sang pemazmur dalam pasal 1 dari kitab Mazmur yang tidak disebutkan siapa yang menuliskan tersebut, karena memang Mazmur tidak semuanya dikarang atau ditulis oleh pemazmur yaitu Raja Daud, tetapi ada juga kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan sastra-sastra yang memiliki ciri-ciri atau nafas yang sama dengan tulisan Raja Daud yang kita sebut dengan Mazmur atau pujian ini. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa sang penulis kitab Mazmur yang diberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik yang ditempatkan pada pasal yang pertama ini mengajak kita semua untuk merenungkan pilihan hidup mana yang akan kita putuskan dan akan kita jalani. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pengalaman hidupnya, sang pemazmur memberikan kepada kita pengertian, pemahaman, hikmat, yaitu bagaimana caranya supaya kita beroleh kebahagiaan atau sukacita sejati. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca dalam Mazmur 1 ini. Kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama, dikatakan bahwa mereka yang berbahagia adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapakah orang fasik itu? Orang fasik yaitu orang yang berpandangan tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan bagi umatnya. Orang yang mencari kebenarannya sendiri sehingga ia bisa tersesat dan bahkan menyesatkan orang lain. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka yang juga tidak berdiri atau hidup dalam jalan orang berdosa, artinya berusaha hidupnya untuk bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mereka yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh atau pencemooh, orang yang suka mencemooh orang lain, suka mencela, sok rajin beribadah. Ada orang yang memang betul-betul rindu ingin beribadah. Ada orang yang ingin hidup seturut kehendak Tuhan, dibilang, wah, sok suci kamu. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiap orang yang berbahagia atau orang yang ingin hidupnya berbahagia adalah mereka yang berusaha untuk apa? Mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, seperti yang tertulis dalam ayat yang
kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang malam. Taurat yang dimaksudkan di sini, Ibu, Bapak, Saudara, bukan menuju atau menunjuk kepada hukum Taurat. Artinya Taurat yang sudah dibuat menjadi hukum bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tetapi Taurat yang dimaksudkan di sini adalah kitab Taurat Musa yang kita kenal dengan sebutan Pentateuch. Kenapa disebut Pentateuch? Karena ada 5 kitab. Nah, inilah yang disebut dengan kitab Taurat secara khusus. Namun secara umum Taurat atau firman Tuhan, Taurat Tuhan ini adalah keseluruhan dari kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian lama yang kita pahami pada saat ini. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan diri kita? Kita mau memilih hidup yang mana? Mau memilih hidup menurut jalan orang fasik yang seperti lagu sekolah minggu tadi kita nyanyikan, yaitu memilih jalan yang lebar, digambarkan lebar api. Lebarnya itu menuju kepada maut, jalan yang nampaknya enak, jalan yang nampaknya itu bebas hambatan, lurus-lurus saja, bisa cepat kita raih. Namun ujungnya menuju kepada maut, menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Orang-orang yang sukanya memilih instan, cara instan, tidak mau susah-susah, tidak mau repot-repot, karena inginnya semuanya cepat. Padahal Tuhan menginginkan kita itu harus gigih di dalam berjuang, kita harus semangat di dalam bekerja untuk mencapai cita-cita kita. Seperti orang yang ingin kaya, namun dia tidak mau bekerja. Dia mencari kekuatan, dia mencari pertolongan, mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Maaf kata, walaupun orang Kristen mungkin juga ada yang mencari pesugihan seperti itu, orang bilang. Nah, itu adalah hal yang fasik, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Buat apa kalau kita kaya, tetapi kekayaan kita itu bukan berasal dari keringat kita, dari kerja keras kita yang tidak diberkati Tuhan, karena berasal dari kekuatan si jahat. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Itu tadi yang dikatakan dalam lagu sekolah minggu itu, yang lebar api jiwamu mati. Kelihatannya hidup bahagia di bumi ini, tetapi hanya untuk di bumi ini, bahkan mungkin juga tidak langgeng. Apalagi ketika kita kembali menghadap Sang Khalik. Bagaimana dengan hidup kita? Nah, itulah pertanggungan jawab apa yang harus kita pilih. Tetapi mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memilih hidup benar. Memang hidup benar dan baik itu susah, tidak mudah untuk dijalaninya. Tetapi siapapun mereka yang tekun menjalani hidupnya, mau bersusah payah, mau bekerja keras, Tuhan pasti memberkati, memberikan kita keberhasilan. Walaupun mungkin keberhasilan tidak langsung cepat kita peroleh seperti semudah membalikan telapak tangan seperti ini. Tetapi harus dengan proses supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki daya juang yang tinggi, yang militan, yang tidak mudah menyerah.
Disinilah kita akan menjadi seperti pohon, diibaratkan di sini pada ayat yang ketiga, yaitu pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana tidak kalau tumbuhan itu, pohon itu ditanam di tepi aliran, tidak akan subur? Pasti akan subur, memperoleh nutrisi, memperoleh vitamin atau memperoleh makanan yang dibutuhkan oleh pohon itu, sehingga pada musimnya ya dia akan berbuah. Kalau pohon ara ya akan berbuah pohon ara yang manis. Kalau pohon anggur ya dia akan berbuah anggur yang manis dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan hidup ini membuat kita harus pandai-pandai menjalani hidup ini, harus dengan hikmat Tuhan, supaya kita tidak terjerumus pada pilihan yang salah. Mari kita mengandalkan Tuhan supaya kita tidak tersesat pada nasihat, pada hikmat dunia. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mana yang mau kita pilih? Hidup seperti orang fasik atau hidup benar di dalam kehendak Tuhan? Percayalah Ibu Bapak Saudara, walaupun sulit, walaupun tidak mudah, tetapi kita akan dimampukan oleh Tuhan, karena kekuatan kita ada dalam Tuhan, bukan dalam diri kita yang lemah ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari Ibu Bapak Saudara, kita mengakhiri pembelajaran firman Tuhan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh belajar sedikit tentang firman Tuhan yang mengingatkan kami, mempertanyakan kepada kami jalan mana yang kamu pilih. Ampuni Tuhan, jikalau dalam memilih jalan kehidupan ini kami juga pernah terjebak pada keinginan dunia, inginnya serba cepat, serba instan, tidak mau susah-susah. Namun itu ternyata ujungnya menuju kepada maut. Kami mau Tuhan memperoleh hidup bahagia, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun jalan yang harus kami tempuh adalah jalan yang sempit, seperti lagu sekolah minggu tadi yang kami dengar bersama, menuju hidup berglori, hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberkati Ibu Nani Jati, Bapak Yusuf Sugianto, Bapak Selamat Samuel, juga saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan memberkati Tante Swan, Tuhan memberkati Tante Tejo, dan juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mungkin sedang terganggu kesehatannya. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan. Juga di masa pandemi ini Tuhan berkati kami supaya tetap dengan hikmat Tuhan menjalani hidup ini. Kami tidak abai terhadap protokol kesehatan, kami memperhatikan, kami mau menerapkan dengan baik, supaya dalam setiap aktivitas kami boleh dihindarkan dari virus COVID-19, secara khusus varian yang baru yaitu Omikron yang sedang tinggi-tingginya. Tuhan berkati pemerintah bersama kami warga negara,
supaya diberi Tuhan hikmat, diberi Tuhan kemampuan untuk mengatasi masa pandemi ini dengan baik. Kami serahkan juga seluruh kegiatan aktivitas di gereja kami, ya Tuhan. Demikian pula untuk kerinduan gerejamu di dalam mencari atau mendapatkan penatua yang baru, karena masih dibutuhkan beberapa orang penatua yang baru di dalam melayani gerejamu ini. Juga di dalam kami bersama-sama menyusun program kerja untuk tahun 2022-2023, serta di dalam kami memilih atau mencari pengurus yang baru dari setiap komisi yang ada. Tuhan, ketuk pintu hati umat-Mu, gerakkan hati umat-Mu untuk rindu ambil bagian dalam pelayanan, seperti talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing, kerinduan yang ada pada kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan juga malam hari ini istirahat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya.